Soalan termasuk pemeliharaan. apa? Kira makan bisa. Empat menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhil imam al-allamah al-syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah.
la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam daurah rahasia puasa dan kelebihan membaca Al-Quran sampai pada halaman 434 yang Latin, yang Rumi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, yang terlebih baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Al-khairiyah, kebaikan. Orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin ialah orang yang mengerjakan dua perkara ini. Mesti ada kerjasama antara berdua. Ada guru, ada murid. Kalau guru saja ada, murid nggak bisa juga. Karena itu yang baik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Karena mereka berandil dua-dua dalam kebaikan. Ada guru saja nggak ada murid, nggak bisa juga. Ada murid nggak ada guru pun nggak bisa terjadi program pengajian ataupun pembelajaran Al-Quran. Bahkan ada di kalangan para tabi'in yang mereka tidak mengikuti rombongan jihad. Rombongan jihad memang mesti pergi juga, tapi tidak semua orang pergi berjihad. Ada orang yang jihadnya mengajar, ada orang yang jihadnya di medan tempur. Dia mengatakan, saya sudah 40 tahun mengajar Quran ini, mengajar alif ba, mengajarkan macam kita qiraati ataupun iqra ataupun kaidah Baghdadiyah. Sudah 40 tahun saya duduk di sini tidak kemana-mana. Kenapa? Karena hadis ini yang menahan saya. Saya tidak kemana-mana. Kenapa? Nak dapat sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kalau yang mampu itu silahkan pergi perang. Yang mempunyai kemampuan fisik dan itu dan ini dan sebagainya silahkan. Tapi kemampuan saya, dia kata, sampai di sini saja. Saya duduk di sini sudah 40 tahun. Apa kerja saya? Mengajar Al-Quran. Berdasarkan hadis ini. Hadis ini yang menahan saya tidak kemana-mana. Terus dan kata Sayyidina, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal baita alladhi yutla fihi kitabullahi tasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa habarathu al-malaikatu wa kharajat minhu asyayatin wa innal baita alladhi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla daqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa kharajat minhu al-malaikatu wa habarathu asyayatin. Artinya bahwasanya rumah yang dibaca di dalamnya akan kitab Allah, yakni Al-Quran itu, luas rezeki bagi orang yang isi rumah itu dan banyak kebajikannya itu, dan hadir akan dia malaikat dan keluar daripadanya segala syaitan. Itu kelebihan rumah yang dibaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Apakah lagi kita banyak berada di rumah, bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Ada beberapa kelebihan, rezeki akan luas, kehidupan akan berkat, dan juga kebaikan akan banyak, dan malaikat akan menghadiri rumah kita. Nah, kan yang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Atas beberapa penafsiran, ada yang Qur'anul Fajar itu maknanya salatul fajar. Ada makna zahirnya saja, yaitu membaca Al-Quran di waktu fajar. Bila Al-Quran dibaca di sebuah rumah di waktu fajar, malaikat akan mengelilingi rumah itu karena mau mengambil berkat daripada di rumah yang dibaca Al-Quran. Jadi kalau rumah kita dikelilingi oleh para malaikat, Masya Allah,
keberkahan di rumah itu luar biasa. Sudah tentu syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Terus, dan bahwasanya rumah yang tiada dibaca di dalamnya kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu picik, yakni sempit rezeki dengan orang yang isi rumah itu, dan sedikit kebajikannya, dan keluar daripadanya malaikat, dan hadir akan dia segala syaitan. Ya, picik rezekinya, maksudnya rezeki itu tidak berkat. Walaupun mungkin duitnya lebih pada orang lain, tapi penghuni rumah itu rasa seperti tidak berkecukupan. Orang yang membaca Al-Quran tadi mungkin juga rezekinya memang melimpah ruah, ataupun maksudnya walaupun rezekinya sedikit tapi diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat bacaan Al-Quran. Dan kebajikannya banyak di rumah itu. Anak-anak mudah ditata, mudah diatur. Kenapa? Karena di rumah itu dibaca Al-Quran. Ini kalau memang ibu bapaknya yang pegang handphone setiap waktu, bagaimana menyuruh anaknya jangan pegang? Dia lihat ayah ibunya pun sibuk dengan WhatsApp saja sepanjang hari. Ada waktunya untuk kita berhubung juga dengan manusia. Kita pun memerlukan hubungan dengan manusia, bertanya dan sebagainya. Tapi jangan waktu kita habis di situ saja. Banyakkan membaca Al-Quran. Terus, dan kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala, ra'aitu Allah azza wa jalla fil manami faqultu ya rabbi ma afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribuna ilayka, qala bi kalami ya Ahmad, qultu ya rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin, faqala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Artinya telah aku lihat akan Allah Azza wa Jalla di dalam tidur, maka aku berkata, wahai Tuhanku, apa yang terlebih afdal ibadah yang menghampirkan dengan dia orang-orang yang menuntut hampir kepadamu? Firman Allah Ta'ala, yaitu dengan membaca kalamku, yakni membaca Al-Quran, wahai Ahmad. Maka aku berkata pula, wahai Tuhanku, sama ada dengan faham atau dengan tiada faham. Maka firmannya, sama ada dengan faham atau dengan tiada faham. Yang penting membaca Al-Quran. Faham, kata faham itu adalah sesuatu yang afdal. Tapi bila faham tentu lebih daripada yang tidak faham. Itu sudah pasti. Tidak faham pun sudah beribadat dia dengan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibaca yuta'abbadu bihi, beribadat orang yang membaca Al-Quran. Kalau bahasa Inggris, siapa yang baca, bacaannya luput, bacaannya gak faham, gak ada apa-apa hasil bagi dia. Tapi Al-Quranul Karim, Masya Allah, Tabarakallah, orang yang membacanya, faham tak faham, pasti dapat pahala. Yang faham itu sudah tentu lebih banyak pahalanya daripada yang tidak faham. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Sudah tentu tidak sama. Syahdan, terkadang orang yang membaca Al-Quran itu dilaknat lagi dicela jikalau tiada memeliharakan akan adabnya, atau yang membaca Al-Quran dengan lalai akan bacaannya, atau masyghul ia kepada yang lain daripada bacaan itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia. Nah, kenapa? Ini karena kekurangan pada adabnya. Misalnya kalau orang sudah diberi kesempatan bertemu presiden ataupun raja di istana, itu mesti menjaga dia punya adab-adab dia untuk bertemu, bagaimana caranya dan sebagainya. Kalau diberi kesempatan yang baik, tiba-tiba datang ke sana seperti orang gila, itu patut dipukul aja karena tidak menjaga adab, tidak menjaga peraturan, tidak menjaga protokol yang telah ditetapkan. Begitulah Al-Quranul Karim, dibaca dengan penuh adab. Itu kita perlu belajar adab zahir dan adab batin dalam membaca Al-Quran supaya jangan tersalah dia punya adab. Terus, atau orang yang tiada mengamalkan barang yang di dalam Al-Quran, seperti ia berbuat maksiat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rubba talil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Artinya terkadang ada orang yang membaca Al-Quran dan adalah Al-Quran itu melaknat akan dia.
maksiat, yaitu orang yang membaca Al-Quran padahal ia berbuat maksiat. Ya, yang dia baca itu suruh tinggalkan riba, yang dia berbangga-bangga dengan melaksanakan hukum riba. Itu kan seperti mempermainkan Al-Quran. Terus. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, Az-zabaniyatu asra'u ila habalatil Qur'an alladhina ya'suna Allah ta'ala minhum ila abadatil awthan. Artinya malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang menunggu neraka itu, terlebih segera ia kepada orang yang menanggung Al-Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran yang berbuat maksiat. Malaikat itu akan Allah daripada bersegera malaikat itu kepada kafir yang menyembah berhala. Didahulukan siksanya daripada orang penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setelah itu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Itu masyhur sangat syair Ibnu Ruslan. Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi hadhihi ummati qurra'uha." Artinya kebanyakan orang yang jadi munafik daripada umat ini yaitu orang yang qari-qari. Jadi qari ini banyak yang jadi munafik. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran untuk menunjukkan kehebatannya. Membaca Al-Quran untuk mencari uang, mencari duit, bukan mencari mardhatillah. Nah, kasihanlah menyalahgunakan Al-Quran untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Terus. Karena kebanyakan bacaan orang yang jadi qari itu dengan riya dan ujub dan mendapat kepujian dan karena kemegahan, dan yang demikian itu munafik, lagi haram, lagi berdosa. Artinya jangan berbuat demikian. Bukan salah Al-Qurannya, salah menggunakan Al-Quran itu untuk tujuan mendapat pujian manusia atau untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Untuk mencari dunia nggak usah pakai Al-Quran, pakai cangkul aja sudah selesai. Tanam sayur dapat dunia. Tidak perlu kita menggunakan Al-Quran untuk mencari dunia. Mencari dunia cukup dengan menggunakan dunia. Kita gunakan cangkul, kita gunakan tangan, kita gunakan alat, kita dapatlah dunia. Tapi jangan digunakan Al-Quran sebagai pertaruhan untuk mendapatkan harga dunia. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'il Qur'ana ma nahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'u." Artinya baca olehmu akan Al-Quran supaya menegahkan ia akan dikau daripada berbuat maksiat. Maka jikalau tiada menegahkan ia akan dikau daripada berbuat maksiat, maka seolah-olah tiada engkau membaca Al-Quran. Maksudnya teruskan usaha. Kalau belum lagi terus lagi baca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mengamalkan dengan Al-Quran. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu." Artinya tiada percaya dengan Al-Quran oleh orang yang menghalalkan barang yang diharamkannya. Barang yang diharamkan oleh Al-Quran seperti riba misalnya, itu diharamkan. Dia masih mengerjakannya. Yang dia membaca Al-Quran, kalau bahasa Banjar mahuhulot, karena itu mengejek-ngejek Al-Quran. Al-Qurannya dibaca tapi hukumnya tidak dipakai. Nah, itu mengejek-ngejek. Jadi orang itu akan kena siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di antara dosa yang terbesar yang disebutkan Al-Quran, orang yang mengerjakan sistem riba. Fa'dzanu biharbin minallah. Kalau tidak mau berhenti daripada riba, maka kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah. Berarti kan berat itu. Kalau perang dengan Amerika saja masih mending. Orang yang masih lagi mengerjakan riba selepas ditegur oleh Al-Quran, itu berarti dia menyatakan perang dengan Allah. Kalau perang dengan Allah, Masya Allah, bagaimana keadaannya, ya? Kalau perang dengan Amerika saja, dengan Eropa saja, sudah banyak kemungkinan terjadi itu dan ini. Apakah lagi dia berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus adab-adab yang zahir di dalam membaca Al-Quran. ya, dalam Al-Quran, dalam baca Al-Quran ada adab yang zahir dan ada adab yang batin. Supaya adab ini kita perhatikan dan dapatlah pahala yang besar dalam membaca Al-Quran. Terus adab membaca Al-Quran itu amat banyak. Setengah daripadanya itu ialah suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Kalau tak suci pun boleh. Dia tak berwudu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa baca Quran. Ya. Cuma yang bagus itu dia bersuci daripada hadas. Maksudnya hadas kecil. Hadas besar itu lagi-lagi lah. Terus Dan setengah daripadanya itu hendaklah ia membaca Al-Quran itu dengan kelakuan yang beradab, seperti ia duduk menghadap kiblat dan menundukkan ia akan kepalanya. ya, itu contoh. Waktu membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat dan duduk dengan baik. Ya, terus Dan hendaklah duduknya itu seperti duduk di hadapan gurunya, dan jangan ia bersila, dan jangan ia duduk bersandar, dan jangan seperti kelakuan orang yang takabur, dan seyogianya duduknya itu duduk di dalam sembahyang. itu yang bagus. Duduk seperti duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Kata beliau sini jangan bersila. Ini bagi orang Arab. Orang kita Melayu Nusantara ini bersila tuh sopan. Hah? Kalau yang duduk seperti antara dosis itu macam bertelimpuh, itu lebih sopan lagi. Cuma kadang-kadang kaki kering, apa namanya, kesamutan, nggak bisa, nggak tahan lama. Pakai habuah bisa. Artinya duduk yang sopan. Jangan duduk betis ke atas, duduk di kursi, sambil baca Quran begitu. Wah, jangan. Sambil di muka TV lagi berbuka ulang. Nah, itu bukan beradab ketika membaca Al-Quran. Dia benar-benar dalam suasana mentakzimkan kepada Al-Quran. Terus Dan yang terlebih afdal kelakuannya itu dibacanya akan Al-Quran itu di dalam sembahyang padahal berdiri. itu afdal. Yang paling hebat membaca Al-Quran dalam sembahyang dan dalam keadaan berdiri. Masalah membaca Al-Quran duduk, berdiri itu bisa, gak ada masalah. Bahkan berbaring pun bisa. Allah memuji hamba-hambanya yang berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk ataupun berbaring. Kan orang yang sebelum tidur bisa baca Quran sambil berbaring sementara untuk dia tertidur. Yang penting sopan, ya, jangan sampai auratnya terbuka misalnya. Ya, terus Dan membaca Al-Quran di dalam sembahyang itu yaitulah setengah daripada amal yang terlebih afdal. itu afdal sangat. Tentu orang tuh hafiz Al-Quran. Kalau kada hafiz ya melihat Quran tuh malah membalik-balik kayak apa. Terus Tetapi jikalau dibacanya akan Al-Quran itu dengan diam dan mengambil air sembahyang atau dibacanya dengan berbaring, niscaya hasil pula pahalanya itu, tetapi kurang pahalanya itu daripada pahala yang terdahulu itu. Seperti firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya mereka itu yang menyebut akan Allah Ta'ala padahal berdiri dan padahal duduk dan padahal berbaring di atas lambung mereka itu. maksudnya di sini yang dipuji itu yang qiyaman, yakni fi salatihim, fi qiyamihim, membaca Al-Quran waktu berdiri sembahyang. Ada juga bebas maknanya berzikir dalam keadaan berdiri, tidak ada salahnya dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Terus Maka bahwasanya dipuji oleh Allah Ta'ala atas sekalian mereka itu, tetapi mendahulukan ia pada sebutan itu akan mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan berdiri. Kemudian maka orang yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan duduk. Kemudian maka orang yang menyebut Allah Ta'ala dengan berbaring. ya. Jadi pahalanya bertingkat-tingkat begitu. Terus Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholati falahu bi kulli harfin 50 hasanatan, wa man qara'ahu fi ghairi
ghairi salatin wa huwa ala wudu'in fa 25 hasanatan wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa 10 hasanatin. Artinya barang siapa membaca Al-Quran padahal ia berdiri di dalam sembahyang, niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas 100 kebajikan. Dan barang siapa membacakan dia padahal ia duduk di dalam sembahyang, maka adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas dengan 50 kebajikan. Dan barang siapa membacakan dia di dalam ketika yang lain daripada sembahyang, padahal ada baginya ayat sembahyang, maka yaitu dibalas dengan 25 kebajikan. Dan barang siapa membacakan dia dengan tiada ayat sembahyang, maka dibalas dengan 10 kebajikan. Ada juga pahala mengikut usaha hamba tersebut ya, dalam berdiri waktu sembahyang ataupun sembahyang waktu sedang duduk atau berbaring, keadaan yang lain, keadaan berwudu, keadaan tidak berwudu, semuanya dia dapat pahala masing-masing, tidak sama. Terus dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa tafsilu fi miqdar qira'ati annahu in kana min al-'abidin as-salikin bi tariq al-'amal fala yanbaghi an yanqusa an khatmatayn fi al-usbu'i, wa in kana min as-salikin bi a'mal al-qalbi wa durub al-fikri aw min al-mushtagilin bi nashr al-'ilmi fala ba'sa an yanqusa fi al-usbu'i 'ala marratin, wa in kana nafil al-fikri fi ma'ani al-Qur'an faqad yaktafi fi shahri bi maratin Ini Al-Ghazali kembali kepada kadar bacaan. Berapa banyak kita membaca Al-Quran? Kadar yang mana yang terpilih? Baik, yang Artinya dan perceraian pada qadar membaca Al-Quran itu bahwasanya jika ada ia daripada orang yang abidin yang menjalani dengan jalan amal, yakni jalan membanyakan ibadah yang zahir, maka seyogianya bahwa jangan mengurangkan ia daripada 2 kali khatam di dalam 7 hari. 3 hari sekali khatam, maknanya sehari berapa? 10 juzu. Apakah lagi bulan puasa? Sehari 10 juzu. Mana bulan puasa 30 hari berapa kali khatam? 10 kali khatam. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Itu yang bagus bagi orang yang sibuk dengan ibadat. Berdagang kada, apa kada ya. Apa kerjanya? Al-Quran. 3 hari sekali khatam. Terus dan jikalau ada ia daripada orang yang salikin yang menjalani dengan segala amal yang di dalam hati dan dengan segala bagian daripada fikir, atau ada ia orang yang masyghul dengan mengajar ilmu yang memberi manfaat, maka tiada mengapa bahwa ia menyampaikan di dalam 7 hari itu atau sekali khatam itu. 7 hari sekali khatam. 2 kali yang tadi 3 hari setengah khatam. Yang ini 7 hari sekali khatam. Bagi orang yang ada kesibukan mengajar, kesibukan berfikir, kesibukan menulis, kesibukan mentarbiyah anak-anak dan sebagainya, itu seminggu sekali khatam. Kalau yang tadi berapa? 3 hari sekali. Nang manakah kita tuh? Terus dan jika ada ia orang yang luas pikiran itu pada memahami di dalam makna Al-Quran, maka sesungguhnya memadai di dalam sebulan itu sekali khatam, karena hajat ia kepada membanyakkan mengulang-ulangi dan memeriksa dan membicarakan akan makna Al-Quran. Dia membaca Al-Quran sambil mengikuti maknanya, menerusi kitab-kitab tafsir. Tengok tafsir Jalalain, bagaimana tafsir Ibnu Katsir, pun lihat. Baca Quran baca, tapi selain pada membaca, dia mentadabburkan dan mengambil ayat itu dibaca dalam tafsir begini. Oh, huraian ulama ini begini. Kalau yang itu dia kata macam mana? Mereka itu cukuplah sebulan sekali khatam. Karena dia sibuk untuk mentadabburkan, untuk memeriksa makna daripada ayat yang dia baca. Terus dan adalah Nabi SAW menyuruh ia akan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia membaca Al-Quran di dalam 7 hari 1 kali khatam. Ya, 7 hari sekali khatam. Quran bagi 7. Kayak apa bagi 7? Kalau bagi 3 tadi kan sehari 10
juzu. Kalau seminggu bagi 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mufassal. Itu cara dia. 3, 5, 7, 9, 11, 13 mufassal. Ini ke 7 hari. Hari pertama 3 dulu, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Itu hari pertama. Hari kedua berapa tadi? 5. Setelah An-Nisa apa dia? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Nah, itu hari kedua. Jadi nyamannya menghitung 3, 5. Hari ketiga berapa? 7. Kan hari pertama 3, hari kedua 5, hari ketiga berapa? 7. Setelah At-Taubah apa tadi? Yunus. Hud. Setelah Hud, Yusuf. Kemudian Ar-Ra'd. Kemudian Ibrahim. Baru 5. 2 lagi. Al-Hijr. Kemudian An-Nahl. Begitu seterusnya. Jadi 3 orang biasa mengamalkan, hafal aja gitu, nggak ada sebuah mengamalkan yang minik mengatakan gitu ya. Kalau 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, bila sampai 13 itu semuanya 49 surah sudah dia baca. Sampai kepada surah Al-Hujurat. Itu 6 hari sampai kepada Al-Hujurat. Daripada Hujurat sampai kepada akhir Quran itu surah-surah nang apa? Dipanggil mufassal yang pendek-pendek. Nang kayak jalan hendak ke Sungai Luang. Sungai Saluang. Kebanyakan jambatannya. Saya dikit jambatan. Waktu kami ke sana dulu berdakwah bersama almarhum Guru Khalid Jersidin. Sini nang kayak juzu amma. Satu tumat jambatan. Nah, kayak baca juz amma sebentar bismillah dia surah lain. Jadi orang yang terkait fikiran dengan Al-Quran melihat contoh membayangkan Al-Quran, itu makna yang kita nak mau ambil. Beliau tuh cinta kepada Al-Quran. Jadi kan contoh aja sih, ini juz amma di sini. Nah, contohnya kenapa? Satu tumat bismillah, satu tumat surahnya pendek-pendek, satu tumat jambatan. Ini namanya juz amma. Maksudnya itu orang mengaitkan kehidupan dengan Al-Quranul Karim. Baik, tadi kembali kita. Jadi siapa nak khatam Quran seminggu, 3 surah yang pertama yang panjang, Fatihah apa ya kira lah, surah Baqarah, Al Imran dan An-Nisa. Catat tuh 3, 5, 7, 9, 11, 13, kemudian mufassal. Terus. Dan demikianlah beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia membaca Al-Quran dalam tiap-tiap satu Jumat sekali khatam. Satu Jumat itu seminggu, ya. Sejumat seminggu. Terus. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memulai ia pada malam Jumat dengan surah Al-Baqarah hingga kepada surah Al-Maidah, dan pada malam Sabtu dengan surah Al-An'am hingga kepada surah Hud, dan pada malam Ahad dengan surah Yusuf hingga kepada surah Maryam, dan pada malam Senin dengan surah Thaha hingga kepada surah Al-Qasas, dan pada malam Selasa dengan surah Al-Ankabut hingga kepada surah Sad, dan pada malam Rabu dengan surah Az-Zumar hingga kepada surah Ar-Rahman, dan mengkhatamkan ia akan bacaannya itu pada malam Khamis. Seminggu sekali khatam beliau. Itu cara Sayyidina Utsman bin Affan. Masing-masing ada pengalaman. Terus. Dan setengah daripada adat membaca Al-Quran itu bahwa hendaklah ia dengan tartil, yakni nyata bacaannya pada tiap-tiap satu huruf Al-Quran itu. Jadi tartil, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, dengan setiap huruf
setiap kalimat diberikan haknya. Jangan ada kalimat nang tataguk tertelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nang kada tertunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ada beberapa huruf tataguk tidak terkeluar dalam ucapan. Nah, jadi orang berbicara pun ada juga begitu. Sedang ke pasar. Anak ke pasar. Terlalu ringkas. Karena kebiasaan begitu. Saya mau ke pasar. Sana pasar. Cepat hilang kalimat dari tertelan huruf namanya. Baca Quran dengan tertil. Masing-masing diberikan haknya. Gunnahnya. Idghamnya. Semuanya itu diberikan hak. Jangan cepat sampai tidak diberikan hak masing-masing huruf. Terus. ولذلك أعطت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا. Artinya karena yang demikian itu mensifatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ia mensifatkan akan bacaannya yang nyata pada satu-satu hurufnya itu. Satu-satu huruf clear, jelas dituturkan oleh Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutib. Dia jelas satu-satu. Kalau di antara qari daripada Mesir yang paling jelas bagi penilaian saya lah dan guru saya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Boleh membaca dengan tertil begitu indah sekali. Itu termasuk. Kalau nang lain-lain kadang-kadang ada nahan-nahan kayak dipanjangkan sedikit macam-macam. Tapi kalau Syekh Mahmud Khalil Husari termasuk pembaca yang masya Allah tabarakallah luar biasa. Beliau memberikan hak masing-masing huruf. Dengarkan beliau baca supaya kita bisa membaca dengan baik. Karena manusia apa yang dia dengar itu yang dia akan tuturkan. Biar kita dengar orang yang baik, kita akan membaca bacaan yang baik. Terus. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la an aqra al-Baqarah wa al-Imran wa rattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan. Artinya demi Tuhanku bahwa aku membacakan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran padahal aku tertilkan dan aku fikirkan maknanya itu terlebih kasih kepadaku daripada aku membacakan sekali Al-Quran dengan bercepat-cepat. Aku baca Quran surah Baqarah dengan Al-Imran sekitar 4 juzu. Sekitar 4 juzu ya, dua surah. Jadi aku baca 4 juzu dengan cara tadabbur, dengan cara fikir, dengan cara tartil dan sebagainya. Itu lebih aku suka daripada aku khatam 30 juz Al-Quran dengan baca yang cepat-cepat. Jadi bacaan Al-Quran yang dikehendaki adalah kualitas bacaan, bukan kuantitas bacaan. Kadang-kadang terlalu cepat karena dia nak mesti satu malam dalam tarawih 2 juzu. Baca cepat, tajwidnya kurang. Nah, biar sedikit tapi dibaca dengan cara baik. Kemudian dalam mazhab kita Syafi'i pula, macam yang disebut oleh Imam An-Nawawi, kita membaca satu surah yang pendek lebih afdal daripada membaca ayat yang seumpama panjang surah itu, tapi daripada ditebuk daripada dalam surah yang panjang. Misalnya kita baca Qul huwallahu ahad sebaris ya, ambil masaluhum kamasalil ladzi istaqada nara falam, satu ayatnya rukuk walaupun 2 baris, tapi 2 baris itu belum memberikan satu kefahaman yang sempurna. Lebih bagus baca Qul huwallahu ahad sebaris saja, tuntung satu surah dan tuntung satu pembahasan. Jangan syok ambil daripada tengah-tengah
surah Al-Quran. Walaupun diambil 3 baris, tapi 3 baris itu belum selesai lagi pembicaraan yang dibawa oleh ayat tersebut. Ada terkait lagi dengan yang sebelumnya, ada terkait dengan yang setelahnya. Tapi kalau Qul Huwallah tadi selesai semua pembahasan yang dikehendaki dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Baca surah yang pendek lebih afdal daripada yang panjang yang masih belum memberikan satu kefahaman yang sempurna. Jadi tidak mesti baca ayat di mana-mana diambil, tapi yang bagus tuh baca satu surah yang sempurna walaupun pendek. Lebih afdal daripada ayat yang lebih panjang daripadanya, tapi belum lagi menghabiskan seluruh kefahaman yang terkait dengannya. Terus. Dan setengah daripada adat membaca Al-Quran itu sunat dengan menangis, karena sabda Nabi SAW, "Utlul Qur'ana wabku, fa ilam tabku fatabakau." Artinya baca oleh kamu akan Al-Quran serta kamu menangis. Maka jika tiada kamu menangis, maka berbuat olehmu menangis. Buat menangis. Baca Quran dengan menangis. Orang yang menangis ini menangis faham. Kalau tidak faham, dia menangis juga. Menangis apa namanya? Nangis air mata buaya. Menangis kada faham nih, kada syoknya, kada zauk. Kan kalau kita ada kematian, kita kena kesian kepada orang itu dengan jasanya yang banyak kepada kita dan sebagainya, kita menangis dengan sepenuh hati kita. Tangis kita itu adalah daripada sedalam-dalam hati nurani kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang bukan Islam meninggal, tapi siapa yang datang menangis ke situ diberi duit. Ambil bawang dia, andaki di mata lo, pura-pura menangis di situ, garung-garung menangis, dapat dia 100.000, imbas 100.000 boleh kayak lagi, ngintu tangis air mata buaya namanya, ya. Jadi menangis tuh biar pas sebabnya, ya kan? Itu makna khusyuk. Jadi beberapa kali saya ulangkan makna khusyuk dalam sembahyang ialah orang yang sedang membaca ayat itu dia memahami makna ayat. Kalau dia menangis pun tidak sesuai dengan makna yang sedang dibaca oleh imam, itu bukanlah kata sia-sia, tapi tangis yang tidak kena pada tempatnya. Tidak khusyuk namanya itu. Saya pernah bertanya kepada seorang hamba Allah yang saleh, bagaimana cara untuk khusyuk dalam sembahyang? Beliau menjawab, saya sendiri tidak khusyuk dalam sembahyang. Wah, saya kira orang ini sama aja dengan saya. Kata beliau, kadang-kadang saya sembahyang, saya ingat istri saya. Wah, berat orang kalau begitu. Kadang-kadang saya sembahyang, saya ingat pohon durian belakang rumah saya. Kadang-kadang saya sembahyang, saya ingat kambing yang saya pelihara. Wah, beliau lihat muka saya ini, karena beliau mengatakan aku tidak khusyuk. Kadang-kadang ingat istri, ingat kambing, ingat cempedak, ingat durian. Saya pun kata, kalau begitu sama aja orangnya dengan saya. Rupanya saya yang tidak memahami perkataan beliau. Beliau tanya kembali kepada saya, Ustadz, dia kata, kalau imam sembahyang tarawih, kan sekarang lagi tarawih, baca ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ustaz ingat apa? Dia kata. Kalau saya, dia kata, ingat istri saya. Maksudnya beliau khusyuk karena ayat itu berbicara tentang hukum haid. Perempuan yang haid itu bagaimana hukumnya? Hendaklah ditinggalkan dia semasa dalam keadaan haid.
sampai dia suci, baru bisa digauli oleh suaminya. Kalau orang sembahyang, ketika imam membaca wa yas'alunaka 'anil mahid, dia ingat macam mana aku dalam kubur nanti ya Allah. Bukan judul itu yang dibaca oleh imam. Bukan judul itu yang sedang dibaca. Imam baca wa yas'alunaka 'anil mahid. Yang dia ingat kayak apa nanti aku dipupuhi dalam kubur lalu menangis. Itu tidak tepat. Bukan khusyuk namanya kan. Itu mungkin mengalamun. Sama dengan kisah orang Bahri yang nonton biskop waktu biskop pertama-tama Bahri tahun 50-an. Cuma orang ini sebenarnya peka, telinga tuli kada mendengar, cuma hendak juga menonton di biskop. Bapasan dan kawan betetailah bila pas orang tertawaan tapak tanpa aku hendak aja aku umpat tertawa walaupun aku kada mendengar kisah. Cuma kawan ini culas. Apa culas pada curang, curang. Pas cerita sesedihannya ditamparnya tambah kawannya, hahaha, seseorangan tertawa orang lagi sedih. Seorang ada mendengar kisah bang, jadi kan nangaran mahadagi nang gawilan kawannya digawil oleh kawan, apa tertawa seseorangan. Orang pada waktu itu sedang sesedihannya, nah artinya kan kada pas. Jadi kawannya pun culas juga kawannya. Jakanya pas menampar tanpa ada waktu orang sedih kan ada dia. Maksudnya begitulah orang yang tidak mengerti makna Al-Quran. Patut kita mengerti makna Al-Quran, baru boleh khusyuk dengan sempurna. Jadi itu kata beliau, saya ingat istri saya bila ayat dibaca yang tu. Nah hari Jumat imam membaca surah wa hal ataka hadisul ghasyiyah sampai kepada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ingat apa? Orang yang khusyuk ingat apa? Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana Allah menciptakan ibil, yaitu binatang? Itu yang dia kata, aku ingat kambing belakang rumah aku. Karena ayat itu suruh memikirkan tentang ciptaan binatang. Kalau ingat siksa kubur, tidak pas juga pada waktu itu. Yang ketiga, imam sembahyang maghrib, imam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni wa turi sinin. Ingat apa? Ingat api neraka? Bukan. Watin wazzaitun, buah tin, buah apa? Suara melihat buah tin lah. Enggak ada suara melihat dulu kayak apa. Allah bersumpah watin wazzaitun, buah zaitun, wa turi sinin dan gunung Turi Saina. Ingat itu baru tepat. Kalau ingat siksa kubur pun tidak pas pada waktu itu. Maksudnya orang yang khusyuk ialah orang yang faham apa yang dia baca. Terus. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza qara'tum sajdata subhana fala ta'jalu bis-sujudi hatta tabku, fa in lam tabki 'ainu ahadikum falyabki qalbuhu." Artinya apabila membaca kamu akan ayat sajadah pada surah Subhana, yaitu surah Al-Isra ayat 109, maka jangan kamu segera sujud hingga kamu menangis. Maka jika tiada menangis mata seseorang kamu, maka hendaklah menangis oleh hati kamu. Jadi bila membaca surah Subhana, surah Al-Isra, kan di bagian akhir ayat itu Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Artinya mereka sujud karena memahami apa yang dibaca. Jadi kata beliau, bila membaca sampai ke situ, maka
kamu jangan cepat-cepat sujud sehingga menangis kamu. Atau paling kurang kalau tidak menangis zahir, menangis batin, hati kamu menangis. Apa hati kita menangis? Kita menangis karena banyaknya dosa. Ini orang di samping kita nih dia menangis karena dia faham. Yang kita nih tidak mau menangis. Sudahlah tidak faham dan tidak menangis lagi. Berarti hati kita keras sungguh. Jadi kita menangisi kerasnya hati kita. Bukan menangisi karena fahamnya ayat yang dibaca. Orang lain paham dan dia menangis. Aku ini tidak paham dan hati aku pun tetap keras. Jadi sekurang-kurangnya kita tuh menangisi kekerasan hati kita. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana nazala bi husnin, fa idza qara'tumuhu fatahazanu." Artinya bahwasanya Al-Qur'an ini turun ia dengan duka cita, maka apabila kamu baca akan dia, maka kamu baca dengan duka cita. Baca Quran itu dengan duka cita, lagunya, lagamnya duka cita, bukan baca macam orang anak menari. Membaca Al-Quran itu dengan nada sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim itu kisah orang anak baju joget apa semua itu. Tapi Al-Quran dibaca dengan nada yang sedih. Jadi baca begitu karena lebih akrab kepada khusyuk. Jangan seperti nada orang anak menyanyi ataupun dan sebagainya. Jadi fatahazanu, kamu baca dengan rasa duka cita karena lebih berkesan kepada kamu dan kepada orang yang mendengarnya. Terus. Dan setengah daripada adat membaca Al-Quran itu bahwa hendaklah memeliharakan hak segala ayat itu. Maka apabila membaca ia akan ayat sajadah, maka sunat ia sujud. Dan demikian lagi sunat muakkadah sujud apabila ia mendengar bacaan orang lain, jika orang yang membaca itu sujud. Tuh. Jadi sejadah nih, bila kita baca kita sujud, atau kita membaca, kita mendengar orang lain yang sedang membaca Al-Quran dan dia sujud, maka kita pun juga sunat sujud. Ya, itu maknanya kita respon kepada bacaan orang yang sedang membaca Al-Quran. Itu adab ya. Terus. Dan sekurang-kurang sujud itu bahwa menaruhkan ia akan dahinya pada tempat sujud. Dan yang terakmal yang sempurna sujud itu bahwa hendaklah ia takbiratul ihram serta mengangkatkan kedua tangannya serta berniat. Kemudian maka sujud ia serta takbir. Kemudian maka bangkit ia daripada sujud ia serta takbir. Kemudian maka ia memberi salam. Jadi takbir dulu anak sujud sampai kepada ayat sujud sajadah. Ini di luar sembahyang. Kalau waktu sembahyang itu kan dengan caranya yang maklum pada pagi Jumat seperti pagi tadi. Sampai ayat nak sujud, bagusnya di berdiri. Ya duduk pun nggak apa-apa. Ini takbir Allahu Akbar, takbir untuk sujud tilawah tadi. Ya, sujud, bangun dengan takbir Allahu Akbar, bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara yang terakmal kata beliau. Terus. Dan disyaratkan sujud itu seperti segala syarat di dalam sembahyang yang tersebut dahulu itu. Artinya wajib berwudu, ada wudu orangnya jangan. Ya, terus. Dan sunat ia di dalam sujud itu berdoa dengan barang yang sesuai dengan ayat sajadah itu. Menyesuaikan dengan bunyi ayat yang dia sujud tuh. Nanti akan diajarkan kepada kita. Terus. Maka apabila ia membacakan firman Allah Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka dibacanya, Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhi al-musabbihina bihamdi wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirin an amrik wa ala awliyaik. Itu yang bagus dibaca karena menyesuaikan dengan siyaqul kalam dalam ayat sujud tadi. Atau yang seperti warid dibaca juga sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini pun bagus juga. Terus artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang sujud bagi zatmu, mengucap tasbih dengan pujimu, dan aku meminta peliharakan dengan dikau, bahwa ada aku daripada orang yang mustakbirin, yakni sombong dengan suruhmu atas auliamu. Nah, jadi maksudnya macam dia merespon kepada bunyi ayat yang dibaca tadi. Terus dan apabila membaca ia akan ayat wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'an, maka dibacanya Allahumma ij'alni minal bakina ilaik al khashi'ina lak. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang menangis kepadamu dan khusyuk bagimu. Kan menyesuaikan dengan bunyi ayat yang dibaca. Terus dan demikian lagi dibaca pada segala ayat sujud itu akan doa yang munasabah bagi ayat itu. Dan sunat sujud di dalam Al-Quran itu pada 14 tempat. 14, walaupun dalam Quran ada 15. Mazhab kita Syafi'i ada 14 saja. Yang Hanafi pun 14, cuma ada kelainan dengan kita. Yang kita ada sujud, yang mereka tidak. Yang mereka tidak, kita sujud. Ya, ini macam diterangkan di sini. Terus pertama, pada akhir surah Al-A'raf ayat 206 dan kesudahan ayatnya itu yusabbihunahu wa lahu yasjudun. ya. Kedua, pertengahan surah Al-Ra'd yakni ayat 15 dan akhir ayat itu wazilaluhum bil ghuduwi wal asal. Artinya sampai itu baru dia sujud. Bukan permulaan ayatnya sudah sampai wazilaluhum bil ghuduwi wal asal, baru dia sujud. Terus ketiga, pada pertengahan surah An-Nahl ayat 50 dan akhir ayatnya itu ma yu'marun. Keempat, pada akhir surah Al-Isra ayat 109 dan akhir ayatnya itu wa yaziduhum khushu'an. itu yang kita bincang tadi. Terus kelima, pada pertengahan surah Maryam ayat 58 dan akhir ayatnya itu kharru sujada wa bukiya. Keenam, pada dalam permulaan surah Al-Hajj ayat 18 dan akhir ayatnya itu innallaha yaf'alu ma yasha. Ketujuh, pada akhir surah Al-Hajj ayat 77 dan akhir ayatnya itu la'allakum tuflihun. Kedelapan, pada akhir surah Furqan ayat 60 dan akhir ayatnya itu wazadahum nufura. Kesembilan, pada hampir pertengahan surah An-Naml ayat 26 dan akhir ayatnya itu wa huwa rabbul arsyil azim. Kesepuluh, pada pertengahan surah As-Sajdah ayat 15 dan akhir ayatnya itu wa hum la yastakbirun. Kesebelas, pada pertengahan surah Hamim As-Sajdah ayat 38 dan dinamakan pula surah Fussilat dan adalah akhir ayatnya itu wa hum la yasamun. Kedua-belas, pada akhir surah An-Najm ayat 62 dan akhir ayatnya itu fasjudu lillahi wa'budu. Ketiga-belas, pada akhir surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan adalah akhir ayatnya itu la yasjudun. Ke-14, pada akhir surah Al-Alaq ayat 19 dinamakan surah Iqra atau surah Qalam pula dan akhir ayatnya itu wasjud waqtarib. ini 14 dalam Quran yang bertanda sujud itu 15. Yang tidak ada di sini sajdatu sad. Surah Sad itu ada apa namanya? Fa kharra raki'au wa anab. Itu mazhab kita Syafi'i tidak sujud sejadah. Mazhab Hanafi dia sujud sejadah di situ. Kemudian dalam surah Al-Hajj ada 2 kali. Yang pertama dan yang kedua. Hanafi yang kedua dia sujud, yang pertama dia tidak. Kalau kita dua-dua dalam surah Al-Hajj itu kita sujud sejadah. Jadi mazhab Hanafi pun 14, yang Syafi'i pun juga 14. Jadi yang tidak ada dalam mazhab kita Syafi'i sajadah pada surah Shaf. Itu yang wa kharra raki'au wa anab. Itu kan kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Terus dan setengah daripada adab membaca Quran itu bahwa sunat membaca pada permulaan bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, aku meminta peliharakan dengan Allah yang mendengar lagi mengetahui daripada syaitan yang kena rajam. Wahai Tuhanku, aku
meminta peliharakan dengan dikau daripada waswas syaitan, dan aku meminta peliharakan dengan dikau wahai Tuhanku daripada bahwa mereka hadir kepadaku. Jadi bera'udzubillah sebelum membaca Al-Quran. Kalau kita sembahyang itu per rakaat, ikut yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi. Misalnya kita baca Fatihah bera'udzubillah, nanti surahnya tidak usah lagi bera'udzubillah, hanya baca bismillah. Walaupun baca surah seperti kita baca surah dalam sembahyang witir, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, pakai bismillah aja, tidak perlu lagi a'udzubillah karena sudah bera'udzubillah pada Fatihahnya, begitu. Jadi berapa surah aja dibaca, mungkin 10 surah dibaca, tinggal membaca bismillah saja lagi, tidak perlu membaca a'udzubillah untuk per rakaat. Nanti rakaat kedua sekali lagi pulang bera'udzubillah, kemudian berapa kali pun membaca surah bacalah. Terus. Dan sunat dimulai bacanya itu dengan Fatihah dan surah An-Nas, dan sunat dibacanya pada ketika selesai daripada tiap-tiap surah. Dan sunat dimulai bacanya itu dengan Fatihah dan surah An-Nas, dan sunat dibacanya pada ketika selesai daripada tiap-tiap surah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah wa astaghfirullah al-hayyul qayyum. Artinya telah benar Allah Ta'ala yang maha besar dan telah menyampaikan Rasulnya yang mulia kepada kami. Wahai Tuhanku, berolehmu manfaat akan kami dengan dia, dan beri berkat bagi kami di dalamnya. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, dan memohon ampun akan Allah yang hidup, yang berdiri sendirinya, yang memerintahkan hambanya. Itu yang bagusnya dibaca setiap selesai satu surah. Kalau tidak dibaca pun tidak mengapa. Terus. Dan sunat pada pertengahan bacaannya itu apabila melalui akan ayat tasbih mengucap ya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau respon makmum kepada bacaan imam, ataupun dia sendiri yang baca, dia yang respon. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sebelum sujud dia pun baca subhanallahil azim wa bihamdihi, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu respon kepada bacaan Al-Qur'annya. Kalau dalam mazhab Hanafi itu dibenarkan dalam sembahyang sunat. Kalau dalam sembahyang, kalau sembahyang wajib kada boleh mazhab Hanafi. Kalau kita wajib kah sunat kah, kita respon. Imam baca watini wa zaitun sampai alaihissallahu apa biahkamil hakimin, kita akan baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kalau Hanafi hanya sembahyang sunat, kalau sembahyang wajib tidak, dalam hati aja dibaca. Karena termasuk kayak bepandiran akan dua belah pihak. Imam berpandir, makmum merespon kayak apa namanya nih, kayak jadi pandir gitu lah. Cuma kita Syafi'i tidak jadi masalah. Yang wajib pun dijawab, yang sunat pun, sembahyang wajib pun dijawab, sembahyang sunat pun juga dijawab. Terus. Artinya, Maha Suci Allah Ta'ala dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu yang Maha Besar. Dan sunat apabila melalui akan ayat doa dan ayat istighfar membaca doa dan mengucap istighfar. Dan sunat apabila melalui akan ayat yang ditakuti mengucap a'udzubillah. A'udzubillah, kisah api neraka, a'udzubillah min dzalik. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astagfirullah kita. Artinya nangkaya merespon dan mengamalkan apa yang dia sedang dibaca. Sama ada dia sendiri yang membaca ataupun tadi imam yang membaca. Terus. Dan dikatanya segala yang demikian itu dengan lidahnya atau dengan hatinya. Lidah atau dengan hati.
Dan sunat pada ketika khatam Al-Quran itu dibaca doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika khatam Al-Quran itu, yaitu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu rahmat akan daku dengan Al-Quran, dan jadikan olehmu akan dia bagiku imam yang aku ikut akan segala hukumnya, dan jadikan olehmu bagiku akan dia itu nur di dalam hatiku dan petunjuk dan rahmat bagiku. Wahai Tuhanku, ingatkan olehmu akan daku daripadanya itu barang yang dilupakan akan daku, dan ajari olehmu akan daku daripadanya barang yang aku jahil, dan beri olehmu rezeki akan daku membaca akan dia pada tiap-tiap malam dan pada tiap-tiap hari, dan jadikan olehmu akan Al-Quran itu dalil bagiku, wahai Tuhan sekalian alam. Di sini ada satu yang perlu diperhatikan. Jadi Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni atau zakirna minhuma nusitu ataupun nusina. Sinnya tuh bertasydid, bukan nusitu aja ataupun nusina aja, tapi nusitu ataupun nusina. Dan jangan dibaca nasitu ataupun nasina. Itu su'ul adab kepada Al-Quran. Imam Nawawi panjang lebar membahasnya dalam kitab Al-Azkar dan At-Tibyan juga. Ya. Jadi jangan dibaca nasitu. Jadi Allahumma zakirni minhuma nasitu jangan, tapi nusitu. Kalau Allahumma zakirna minhuma nusina. Apa perbedaan antara nasitu dengan nusitu ataupun nasina dengan nusina? Kalau nasitu itu artinya yang aku lupa. Macam ada unsur kesengajaan melupakan ayat Al-Quran. Ya Allah, ingatkanlah aku daripada ayat Al-Quran yang sengaja aku lupa. Macam kayak itu maknanya. Itu kalau baca nasi itu. Tapi kalau baca nusi itu atau boleh juga unsi itu, maka itu maknanya ya Allah, ingatkanlah kepada aku daripada ayat-ayat Quran yang aku dibuat lupa, jadi terlupa, bukan sengaja nak bagi lupa, tapi aku karena unsur usia mungkin unsur itu dan ini, maka Al-Quran menjadi terlupa, bukan sengaja nak melupakan. Jadi kalau nasi itu seperti ada unsur sengaja bagi lupa Al-Quran tersebut. Tapi kalau nusi itu aku dijadikan lupa, artinya ada besing haja tidak sengaja aku jadi terlupa. Jadi kalau nasi itu aku melupakannya, seperti ada unsur kesengajaan. Jadi baca jangan nasi itu ataupun nasina. Jadi Allahumma zakirna minhuma nusina ataupun unsina bisa juga. Itu yang dibaca nasina. Kalau nasina macam ada unsur kesengajaan melupakan ayat Al-Quran. Tapi kalau nusina kami dijadikan lupa. Kayak apa lagi? Nangaran umur memori sudah lemah. Unsur usia bukan ada maksud kesengajaan nak melupakan ayat Al-Quran. Terus. Dan setengah daripada Anda membaca Al-Quran itu bahwasanya seyogianya dijaharkan bacaannya itu sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya. Baca Quran bagi jahar, paling kurang telinga dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Dan ya kalau ada orang yang sedang tidur di tepi kita, bisa diperlahankan sedikit. Ya. Dan bila orang tidur berjauh sedikit baca Quran supaya
kita dapat menyaringkan suara dengan Al-Quran. Suara yang pertengahan. Jangan juga komat kamit mulut aja. Kalau berbunyi jangan juga berbunyi biar telinganya yang mendengar. Tapi kalau sendirian baca di rumah, ada anak di kamar lain, nyaringi jangan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, supaya menghalau mengantuk. Kalau baca Bismillah ada lawas tapi jim mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Baca dinyaringkan supaya menghalau mengantuk. Itu pun ada mazhabnya juga, kan? Macam sembahyang witir juga. Kalau Sayyidina Abu Bakar awal malam, Sayyidina Umar di akhir malam. Bacaan Sayyidina Umar nyaring sedikit, Sayyidina Abu Bakar pelan sedikit. Kenapa pelan? Supaya tidak mengganggu orang lain. Kenapa nyaring? Menghalau mengantuk. Mun salat nyaring juga guring orangnya kan tahu kayak apa membayangkan. Membaca nyaring orangnya guring. Itu termasuk karamat itu aja. Biasanya kalau nyaring itu tidak tidur. Terus. Dan jika tiada didengar oleh dirinya, niscaya tiada sah bacaannya. Nah, jadi bacaan tuh yang namanya baca didengar oleh telinga orang yang membaca. Jadi baca. Dibacalah. Baca tuh sampai telinga kita dengar, tak mesti telinga orang lain di samping kita. Sama juga bacaan sembahyang yang lain-lain. Kita kan mazhab Syafi'i, imam dan makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Si makmum di belakang sembahyang zuhur kah, tarawih kah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Suara tuh didengar oleh telinga, jangan itu kadang mendengar cuma mulut saja apa ataupun Bismillah itu mengganggu orang lain pulang, karena orang lain jadi konslet dengan kita. Orang lain sudah baca ihdinas siratal mustaqim, kita mau yang nyaring membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia kata ihdinas siratal nasta'in. Terikut mulut orang yang nyaring, itu mengganggu kepada orang lain. Jangan berbuat demikian. Terus maka hendaklah pada bacaan yang wajib di dalam sembahyang itu sekira-kira didengar oleh dirinya itu. Adapun yang terlebih daripada sekira-kira didengar oleh dirinya itu, maka yaitu terkadang sunat dan terkadang tiada sunat. Bacaan nyaring, ya. Maka jika ia takut jadi ria atau membawa kepada was-was orang yang sembahyang, maka disirkan, yakni diperlahankan sekira-kira didengar oleh dirinya itu. Sama juga wirid. Kadang-kadang orang kita nih bawa wirid masuk sembahyang langsung kayak menuntum ke apa namanya nih, mikrofon. Orang masbuk di belakang banyak, kasihan. Andul paling kurang 10 sente daripada mulut. Kadang ini mikrofon kayak ditaguknya kacanya kawa. Jangan. Kan kalau sudah selesai makmum, selesai apa namanya masbuk, aja nyari. Itu kadang-kadang kok ingatakan bila orang masbuk banyak, wirid itu seperti ya bisa diikuti tapi tidak terlalu nyaring. Ini istilah mandak di isu tuh. Apa nyaring banget orang nama masbuk tuh kasihan. Jadi terganggu inya. Nah, kalau sudah clear semua, ayo nyaring nggak apa-apa. Terus. Dan jika tidak takut ia akan riya dan was-was kepada orang yang sembahyang, maka afdal dijaharkan sekira-kira didengar oleh orang yang lain. Nah, itu caranya. Jadi kadang-kadang begitu juga ketua berzikir nih, ketua bertahlil, yang dia senyaring-nyaringnya la ilaha illallah, orang lain kada berbunyi, inya aja susurangan dengan mic tuh nah. Tujuan adalah mengajak orang lain bersama-sama. Bila nak mengajak nih terlalu nyaring, orang lain putus asa. Aku dah kau mau apa tidak? Itu ya. Jadi jangan menang sendiri begitu nang jadi ketua nih. Ya, susurangannya suaranya dengan mikrofon, dengan apa namanya mic nyaring. Orang lain kada berbunyi. Itu nang sering saya tegur bila membaca wirid, ya, biar suara nang memancing kepada suara orang lain supaya keluar. Jadi seorang tuh mengatuai aja. Nah, apa namanya? Jangan seorang nampak ianya susurangan.
penting aku jagaunya ya kan begitu. Orang lain kada keluar suara jangan. Jadi tujuan pakai mikrofon itu supaya mengajak orang lain sama. Dan perlu diperhatikan, kita kan memang berwirid selepas sembahyang, tapi jangan sampai mengganggu pula kepada orang yang sedang masbuk. Perlahankan dulu suara, nanti sudah clear baru kita angkat suara. Jadi bukan karena kitanya yang ketagihan mikrofon itu ada. Terus. Dan dalil sunat dijahatkan itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar beberapa jemaah daripada sahabat menjahatkan bacaannya di dalam sembahyang pada malam, maka membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mereka itu dan menetapkan ia akan dia. Ya. Kan Nabi kita sering juga kontrol para sahabat yang sedang bertahajud di masjid beliau. Ada yang baca pelan, ada yang baca nyaring, macam-macam. Nabi kita biarkan semua. Artinya mungkin yang pelan ini di sana ada orang lain sana yang juga sedang sembahyang. Yang nyaringnya mungkin di lokasi situ inya aja susurangan. Jadi kadang mengganggu orang lain, termasuk Abu Musa al-Ash'ari. Di antara yang menyaringkan suaranya, Nabi kita pun terdiam mendengar Abu Musa nih lagunya keharatan, lagunya harat. Beliau orang suara nesir suara harat, nesir keturunan suara harat. Mun kadeda keturunannya yang dipaksakan, lainnya kayak suara kambing ditarik di ikong aja. Jangan, kada bakatnya kecuali belajar. Ada juga jadi mampir mengancang susurangan, udah baik juga kan ya. Ada suara tuh tinggi, bemandak pasti tinggiannya. Kalau biar bemandak turun sedikit, nah lo baru ini titinggian itu kan apa bila anak turun ini kembali lagunya ya. Kalau ini pas bemandak di tinggi lo sumbang telah menyumbangkan suaranya sesumbang. Jadi artinya ada seni baca Quran itu, ada seni, ada caranya supaya memberikan kesan kepada orang yang mendengar, ya, kesan baik. Dia mesti ada belajar. Nah kayak orang berceramah juga, kayak orang bernyanyi juga, ya mesti bisa memancing suara hadirin nih. Lalu mun tidak susurangan ya taibah susurangan. Tapi kalau bisa memancing satu majelis keluar suara, dia cuma sedikit mairingakan. Jangan inya nang penyaringnya susurangan orang lain, inya pengenang hero aja kita tuh. Inya nang susurangan pahlawan, orang lain berdiaman. Nah, itu kan kada cocok. Jadi perlu ditimbang bagaimana untuk merangsang orang lain juga berzikir, termasuk baca burda, termasuk baca apa, supaya timbul suara orang lain juga. Jadi Nabi kita di antara orang yang nyaring Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Besok hari Nabi kita berjumpa dengan beliau. Malam tadi aku mendengar engkau membaca Al-Quran, nyamannya. Merdu suara engkau. Nabi kita puji dia. Lalu Abu Musa tanya, ya Rasulullah, Tuhan dengar ke aku baca tadi malam? Iya, kata Nabi. Kalau aku tahu, aku gerindele lagi sedikit. Aku buat lagi variasi lagi. Itu baru biasa aja. Kalau bervariasi lagi sedikit, biar lagi hebat. Nah, artinya kan itu maksud laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan menyanyikan Quran, tapi melagukan Al-Quran dengan lagu yang baik supaya lebih berkesan maknanya. Ya, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-laili yusalli falyajhar bi qira'atihi, fa innal malaikata wa an-nar yastami'una ila qira'atihi wa yusalluna bi salatihi." Artinya apabila berdiri seorang kamu daripada malam padahal dia sembahyang, maka hendaklah dijaharkan bacaannya itu, maka dari karena bahwa adalah malaikat
malaikat dan isi rumah daripada jin dan lainnya itu mendengar akan mereka itu kepada bacaannya dan sembahyang mereka itu serta sembahyangnya. Jadi malaikat ikut serta sembahyang. Para malaikat, artinya ada malaikat rahmat dan jin-jin pun ada akan ikut sama. Nah, jadi mendoakan kepada orang yang membaca Quran yang nyaring di rumah dia. Nah, supaya juga anak cucu tuh arwah kai itu bulan puasa tuh ada tuh kedengaran sih baca Quran. Jadi sehingga tertanam di pemikiran keluarga, oh si abah itu, si kai itu, si kakek itu kalau Ramadan itu biasa kedengaran membaca Al-Quran ataupun bertahajudnya. Nah, itu satu jenis pendidikan. Terus. Dan dalil yang menunjukkan afdal disirkan itu sabda Nabi SAW, fadlu qira'ati sirri ala qira'atil alaniyah ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyah. Artinya kelebihan bacaan sir itu atas bacaan yang jahar itu yaitu seperti kelebihan sedekah sir atas sedekah jahar. Ya, sedekah sir kan besar pahalanya, sedekah jahar sedikit. Dan sedekah jaharnya ada kemungkinan riya dan sebagainya. Tapi ada waktunya bagus jahar, bukan mesti bagus sir. Orang tuh sudah menjual air mukanya kepada kita, itu beri berdepan. Jangan ada orang minta-minta, kan di tengah orang banyak ada orang minta-minta kepada kita. Kita kok ada duit, ambil, kasih berdepan. Karena dia minta dengan menjual air mukanya. Kan berkata di halayak ramai, saya ada keperluan ini, minta dibantu lah apa-apa. Jangan kalau ada siapa anak memberi kain aja bagaimana dan ini aja, jangan. Itu yang afdal dijaharkan karena dia telah jahar, telah menjual air mukanya. Kasihannya aja minta, saya ikut ada memberinya, kasihan kayaknya pula. Tapi kalau semua mengasih walaupun 1.000, 2.000 berapa saja, ini rasa hilang supan. Mun tidak kan kesupanan pulangnya sudah meminta tuh menjual air muka. Kalau ada siapa yang memberinya, nang kaya kada menghargai kepada permohonannya. Orang yang meminta dengan jahar, kasih dengan jahar. Tapi yang minta cara sembunyi-sembunyi, kasih sembunyi-sembunyi juga. Itu sedekah sir. Jadi sedekah jahar pun ada waktunya afdal. Macam bacaan Quran tadi juga jahar ada waktunya afdal, yaitu apabila tidak mengganggu orang yang guring, ataupun dengan sengaja kita baca itu supaya anak cucu mendengarkan bacaan orang tua mereka. Mereka tahu ini orang tua kami ini malam-malam sering baca Al-Quran. Itu satu jenis pendidikan perlu. Kalau ada orang sakit di tepi itu lain lagi kan bicaranya. Terus. Dan pada satu riwayat yahdul amal sirri ala amal alaniyah 70 dha'fan. Artinya kelebihan amal yang sir itu atas amal yang jahar itu 70 ganda. Dan setengah daripada adat membaca Al-Quran itu sunat dibaikkan bacaannya dengan dibaikkan suaranya dan berlagu sekira-kira tiada mengubahkan aturan Al-Quran. Karena sabda Nabi SAW, artinya baca Quran dengan berlagu supaya lebih indah. Jangan kada berlagu yang baca bahasa apa tuh bahasa Jawa. Kada dulu ada baca Quran gitu. Kada ada syoknya sama sekali. Kada ada lagunya. Jadi dengan lagu itu pula lagu yang ke arah sedih supaya berkesan di hati atau berlagu dan belajar. Lagu ini ada ilmunya, ya ada ilmu orang bisa lagu nih. Ya itulah jangan. Memang ada orang tuh suara harat, tapi susulangan ini aja ada kawa orang yang mengumpati ada kawa. Apakah lagi anak jadi ketua baca kasidah, ini aja tinggi susulangan orang lain ada kawa mengumpati habis. Itu mesti dia belajar bagaimana cara supaya merangsang kepada orang lain bisa bersama dengan bacaannya. Nah begitu. Jadi belajar lagu yang bagus. Nah terus. Karena sabda Nabi SAW. Tapi tadi dia kata jangan lagu itu sampai merubah tajwid ataupun merubah makna. Karena lagu lalu terubah makhraj huruf ataupun terubah yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Jangan.
Jadi lagu itu untuk mengindahkan saja, bukan untuk merusak kepada makhraj. Ya. Terus. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Artinya perhiaskan olehmu akan Al-Qur'an dengan suara kamu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yatadallana bil Qur'an." Artinya bukan daripada kami barang siapa tiada berlagu dengan membaca Al-Qur'an. Mesti berlagu dengan lagu yang sesuai dengan taranum Arab lah. Ya. Artinya ada juga orang berlagu, kan orang berkasidah nih berlagu, nasyid ini. Rupanya lagunya tuh mengrokkan nasyid, jadi lagu rock nasyid, bukan menasyidkan rock. Jangan terbalik. Ada orang melakukan kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibacakan nah kayak orang berigal, nah kayak orang bedangdut gitu nah. Asyhadu an la ilaha, itu kan dibacakan zikir dengan kaifiat dangdut ataupun kaifiat rock, lagu barat. Jangan. Biar lagunya itu bersesuaian dengan tarannum Arab. Tidak akan itu jadi rock lagu Arab atau dua kalimat syahadat tersebut. Jangan. Jadi dia ada rentak dia. Rentak itu mesti bersesuaian, ya kan? Supaya menambah asyik kepada makna, bukan menambah beigal, menambah menari, bukan begitu. Tapi disesuaikan dengan makna. Jadi tadi itu makna yang bukan daripada kami barang siapa tiada berlagu membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran dengan lagu yang menambahkan makna. Terus adab-adab yang batin pada membaca Al-Quran. Bagian terakhir. Dan adab-adab batin pada membaca Al-Quran itu amat banyak. Dan setengah daripadanya bahwa seyogianya membaca Al-Quran itu dengan ta'zim dan tadabbur, yakni memikirkan akan maknanya dan mengingatkan ia di dalam hatinya itu akan kebesaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar yang dititahkan daripada Arasy kepada Jibril dan daripada Jibril kepada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca ini kalamullah, mesti merasakan kebesarannya, ya kan? Kehebatannya. Karena bukan sembarang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti membesarkan akan dia. Kan tadi ada kan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, amalan umatku yang paling baik membaca Al-Quran, faham ataupun tidak faham. Kalau faham memang lebih baik lagi pahalanya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang membaca Al-Quran karena membaca kalamnya. Dia setiap orang penulis ini Allah Ta'ala maha kaya daripada dapat dikias dengan manusia. Ini kita berbicara tentang manusia saja. Seorang pujangga bila tulisannya, syairnya dibaca oleh orang lain, wah, pujangga tuh rasa himong kalau bahasa Banjar, besar hati. Perkataanku sedang dibaca oleh orang lain, sedang dinikmati oleh orang lain. Kan seorang penyair, syairnya itu sedang dibaca oleh orang lain, dia rasa terangkat tuh, rasa dihormati. Karena artinya orang lain telah membaca tulisannya. Saya sebagai seorang penulis kecil-kecilan, kalau saya ketemu orang sedang membaca buku yang saya tulis dalam pesawat, dalam bis misalnya, sangat girang hati saya. Dia ini baca buku yang saya terbitkan, yang saya tulis. Bagaimana dia menghargai idea saya, pemikiran saya. Jadi saya rasa itu seperti penghormatan kepada saya. Saya pernah terjadi satu kali di atas pesawat, orang tuh bawa kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini di Malaysia. Dia sedang membaca buku itu.
Dia pun dia kata direbut daripada kawan dia, pinjam sebentar. Artinya buku tu punya kawan, saya mau baca dulu, mau bawa pulang ke satu tempat. Kawan tu terpaksa mengunjuki dibacanya. Dia membaca di samping saya di pesawat. Dia kampanyekan kepada saya, Cik, ini buku ini bagus sekali, Pada buku tu saya yang nulis, kan? Wah, saya rasa seperti kenikmatan batin yang luar biasa. Dia pun ini kejadian ini, wah, dia mengesahkan. Kita pun orang kada tahu dulu, tarima terus apa yang dia mau luahkan. Setelah itu kita pun rasa kada mampu lagi melihatnya tuh terlalu sebenarnya buku itu saya yang menulisnya. Dia peluk saya daripada kursi pesawat. Saya pun ada buku yang baru pula diterbitkan, 40 hadis penawar hati. Hadiah kepada dia satu buku lagi pula. Masya Allah. Jadi bagaimana seorang penulis merasa bangga ketika dia kan ketemu orang sedang membaca satu hasil daripada karyanya. Artinya dia mengikuti jalur pemikiran kita. Dia adalah orang yang mendukung kita. Itu kita manusia. Allah Ta'ala kitabnya kita baca. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati orang yang membaca kitabnya. Allah Ta'ala maha suci daripada boleh dikiaskan dengan makhluk. Itu bagaimana Allah merahmati orang yang membaca kitabnya. Khususnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus, dan setengah daripadanya bahwa seyogianya pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Al-Quran, dan mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu yaitu kalam Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dan tidak ada berubah daripada awal dia turun sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tak ada satu kalimat pun bertambah dan tak ada satu kalimat pun berkurang. Itu kita yakin, saya yakinnya. Bahasa apapun di dunia ada perubahan. Bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia katalah seabad yang lalu lain penuturannya dengan orang sekarang. Ya. Bahasa Melayu seabad yang lalu lain dengan sekarang. Penuturannya bahkan tulisannya aja lain. Kan kalau dulu ulama terus kan tulisannya aja lain, penuturannya pun lain. Adapun Al-Qur'an bagaimana dia diturunkan, begitulah dia ada sekarang tanpa ada tambahan satu huruf pun ataupun dikurangkan satu huruf pun. Ini kehebatan Al-Qur'anul Karim. Kalau bahasa lain, bahasa Inggris kah, bahasa manapun, kalau sudah berumur seabad itu perlu kepada pengembangan kembali kepada bahasa tersebut. Kita aja orang Melayu membaca buku Melayu yang ditulis 1 abad yang lalu, tuh banyak yang tidak mengerti. Dia punya gaya bahasanya dan sebagainya. Adapun Al-Quran dia masih tarik, masih fresh seperti dia diturunkan. Coba kalau bahasa Melayu menerjemahkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bermula mereka itulah orang yang untung mereka itu. Berapa kali mereka itu? Orang sekarang mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sudahlah. Jangan bermula mereka itulah mereka itulah orang yang untung mereka itu. Berapa kali mereka itunya. Jadi orang ini minik kepala mendengar itu karena bahasanya tapi tidak difaham. Tapi Al-Quran itu bahasa yang ada zaman Rasulullah, itu bahasa yang ada sekarang dan orang boleh faham. Itu kehebatan Al-Quran. Terus, dan setengah daripadanya bahwa seyogianya pada ketika membaca Al-Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu atau memikirkan sesuatu yang lain, sehingga kira lalai hatinya daripada bacaannya, sebab masyghul hatinya itu kepada sesuatu yang lain daripada bacaannya itu. Artinya tumpuannya kepada apa yang dia baca dia faham, ya, supaya besar pahalanya. Terus, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
وكان بعض السلف إذا قرأ سورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. Artinya, dan adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca iakan surah padahal tiada ada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulangi akan dia kedua kalinya. Macam dia baca wadduha sampai akhir, hatinya tadi tidak mentadabburkan makna wadduha, kembali dia ke membaca wadduha sekali lagi, karena tadi bacaan itu tidak diikuti dengan tadabbur. Jadi kembali dia membaca supaya hatinya mesti mengikuti setiap bacaan. Terus, dan setengah daripadanya seyogianya bahwa ia membaca Al-Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memahami akan maknanya. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha, wala fi qira'ati la tadabbura fiha, wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya, tiada kebajikan di dalam ibadah yang tiada fikih dan di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada difahamkan di dalamnya. Ya, kalau beribadat mesti faham, kalau membaca mesti difikirkan, kalau ilmu mesti difaham. Ya, terus. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 maratan wa inna ma raddadaha sallallahu alaihi wasallam litadabburihi fi ma'aniha. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan bismillah maka mengulangi akan dia 20 kali. 20 kali baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Setiap kali itu ada makna yang baru. Terus, dan hanya sesungguhnya mengulang-ulangi akan dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena membicarakan maknanya dan menghadirkan akan dia. Ya, bukan mesti banyaknya juz yang dibaca, banyaknya khatam Quran yang dibaca, tapi dalamnya memikirkan kepada makna Al-Quran tersebut. Terus, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian karena makna Bismillah itu amat banyak. Maka tiap-tiap kali diulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib yang tiada dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwa segala makna Al-Quran itu berhimpun di dalam Fatihah, dan makna Fatihah itu berhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan makna Bismillah itu terhimpun di dalam ba, dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Hebat, ya kan? Al-Quran berhimpun maknanya pada Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Surah Al-Fatihah. Fatihah pula berhimpun pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu pada banyak, ba pulang pada titiknya aja. Dan maksudnya dia menggambarkan kehebatan makna daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah nih surah yang hebat sebenarnya. Kalau orang nak berobat, minta dijampi, minta di apa, cukup dengan Fatihah. Cuma Fatihah itu rasa kurang hebat karena terlalu banyak dibaca aja. Sering dibaca jadi rasa kurang hebatnya. Sebenarnya Fatihah itu mengandungi segala kehebatan dalam Al-Quran. Itu dia bernama Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Semua berhimpun dalam surah Al-Fatihah. Terus, dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law syi'tu la awqatu 70 ba'iran min tafsir Fatihah al-Kitab." Artinya, jikalau aku berkehendak mengarang tafsir, niscaya dapat aku penuh akan 70 onta daripada tafsir surah Fatihah juga. Maksud onta ini menanggung kitab. Saya akan mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun surah Al-Fatihah. Nanti kitabnya tuh ditanggung oleh 70 truk. Onta tuh macam truk, pick up kabarangnya kitabnya. Masya Allah. Daripada banyaknya makna dalam surah Al-Fatihah. Terus,
Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya makna Al-Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan, dan adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira suci hati daripada sifat kecalaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala di dalam hatinya, seperti kata Sayyidina Ibnu Athaillah di dalam hikam, "Farriq qalbaka minal aghyar namna'uhu bil ma'arifi wal asrar." Artinya, kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya kami penuhi di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia. yakni sucikan hatimu daripada masyghul kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada anbiyanya dan awliyanya, dan dinamai akan ilmu itu dengan ilmu al-laduni dan ilmu wahbi dan ilmu kashfi dan ilmu hakikat. Ya, jadi ilmu namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ilmu yang datang daripada Allah, ilmu yang diberikan kepada seseorang menerusi amal, bukan menerusi kajian. Kajian ini dapat ilmu juga, kita kaji, kita pelajari, dapat ilmu. Tapi ada ilmu yang kita dapat. Dari mana dapat ilmu itu? Karena kita beramal dengan ilmu, maka dapat ilmu. Itu namanya ilmu nurani, ilmu wahbi tadi, bukan wahabi, bukan wahbi ya. Itu ilmu laduni dan ilmu wahbi dan ilmu kashfi. Kashfi ini mukasyafat, ilmu yang dibuka oleh Allah, dan ilmu hakikat, ilmu yang diketahui melalui rasa. Man lam yazuk lam yadri. Hendak tahu nyamannya sop tuh nah, biar 10 buah jilid kitab menerangkan, tetap kita kada faham makna nyamannya sup tuh. Kada usah bagi kitaban hirup, hanya tahu, ya tahu sudah. Jadi ada ilmu yang diperolehi melalui rasa. Seperti manisnya gula. 2 jam orang menerangkan gula nih manisnya kayak ini, kayak ini, kayak ini, manisnya kayak ini, kayak ini. Pahamlah? Tidak ada paham. Kada usah diterangkan, ambil gulanya andang, paham sudah manis. Jadi ilmu itu disampaikan melalui rasa, bukan melalui telinga. Jadi ada ilmu yang didapat melalui amal. Kan orang tuh rajin baca Al-Quran, rajin sembahyang berjamaah, rajin bersedekah, dia dapat satu ilmu yang dicampak oleh adalah hatinya. Ilmu apa? Kada kau berkisah kepada orang lain. Kalau berkisah orang lain, tak makan kisah juga, muka dia merasa juga. Coba rasai, coba ibadat, baca Quran banyak, bersedekah banyak, hanya merasakan kenikmatan yang pernah kita rasakan. Nah, jadi ilmu itu namanya ilmu laduni, ilmu yang dianugerah oleh Allah melalui pengamalan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Ilmu yang didapat daripada takwa. Karena itu orientalis yang ada di barat yang mempelajari keislaman, yang mereka bukan orang Islam, itu ilmunya ilmu zahir aja. Itu siapapun bisa. Tapi ilmu laduni tadi, ilmu melalui rasa, hanya orang yang beramal dengan ilmunya. Mereka tidak faham lagi ilmu. Nah, kayak mengisahkan gula tadi, kada suah memakan gulanya, maka kada tahu manis. Nyaman banget ya roti boy ini. Ini orang Bahari kada tahu di roti boy, orang Waihini aja tahu roti boy. Kayak apa nyamannya? Anu nih, pokoknya kayak ini kan. Sajam menerang makan, udah ada apa paham kita. Gugur sebuting. Itu baru ini roti boy ngaranya. Hanya paham. Mendengar kisah aja 2 hari mendengar kisah. Paling-paling lior titik kalau cuma tidak tahu di hakikatnya yang sebenarnya. Nah, jadi orang Islam ini ilmunya 2. Ada ilmu yang kasbi, ada ilmu yang wahbi. Kasbi itu ilmu yang diusahakan. Siapa berusaha, man jadda wajada.
Tapi ilmu yang wahbi, ilmu yang merupakan pemberian daripada Allah, itu melalui rasa. Terus, dan tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Al-Quran dan rahasianya itu, dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu, dan tiada berkehendak kepada nakal daripada tafsir yang masyhur kepada ulama, karena tafsir Al-Quran itu tiada tersimpan di dalam tafsir jalan lain, atau tafsir Baydawi, atau tafsir Bagawi, atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur. maksudnya itu zahirnya pun mesti kita lalui. Kita nak faham Quran, baca tafsir jalan lain. Tapi bukan itu yang disebutkan dengan ilmu yang mukasyafah tadi. Ilmu mukasyafah itu ilmu melalui rasa, itu ilmu melalui belajar. Ya, maksud beliau kalau itu saja belum cukup. Nah, terus. Atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Al-Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpan di dalam tafsir yang tersebut itu. Maka barang siapa diberi Allah Ta'ala nur dan ma'rifat di dalam hatinya, niscaya mendapat ia akan makna Al-Quran dan rahasianya. Nah, sampai situ habis. Jadi tadi usahakan ilmu itu kedua-duanya zahir dan batin. Secara zahir kita belajar tafsir, semua kita tafsir kita pelajari. Secara batinnya beramal dengan Al-Quran, mengamalkan suruhan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Maka di sana insya Allah kita akan mendapati ilmu yang mukasyafah tadi. Nah, bukan sekadar ilmu muamalah, tapi ilmunya mukasyafah. Wallahu a'lam.